wabarakatuh. Saya Syifa Nurrahma akan mempresentasikan hasil pemasaran komoditi ubi jalar. Aspek pemasaran ubi jalar merupakan hal penting dalam mendukung peningkatan hasil produksi ubi jalar. Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ubi jalar akan mempengaruhi panjang pendeknya rantai pemasaran dan besarnya biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran akan mengarah pada semakin besarnya perbedaan harga antara petani atau produsen dengan konsumen. Analisis pemasaran ubi jalar. Salah satu komoditas pertanian yang sedang dinaikkan pamornya menjadi salah satu alternatif bahan makanan adalah ubi jalar. Setiap saluran pemasaran yang dilalui oleh ubi jalar melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan antara lain fungsi pembelian, fungsi penjualan, fungsi transportasi, fungsi penyimpanan, fungsi pembiayaan, fungsi sortasi, fungsi pengepakan, fungsi penanggungan resiko, dan fungsi informasi pasar. Strategi pemasaran adalah serangkaian rencana besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Pemasaran ubi jalar ada 3 pemasaran yang digunakan petani untuk memasarkan ubi jalar. Yang pertama, menjual langsung ke konsumen juragan pengepul atau melalui pasar tradisional atau tengkulak. Yang kedua, menjual hasil panennya secara tebasan atau borongan dengan estimasi harga dari tengkulak. Yang ketiga, kemitraan petani dengan pengusaha pengolahan atau pemasaran. Skema pemasaran ubi jalar, langkah strategi yang harus ditempuh pertama, perencanaan produksi secara menyeluruh sejak hulu sampai hilir. Kedua, produktivitas ditingkatkan melalui penerapan teknologi yang optimal sejak prapanen sehingga pasca panen, antara lain dengan menggunakan varietas unggul dan perbaikan teknologi budidaya. Kendala pemasaran produksi agribisnis, kesinambungan produksi, kurang memadai pasar, panjangnya saluran pemasaran, rendahnya kemampuan tawar-menawar, berfluktuasinya harga, kurang tersedianya informasi pasar, kurang jelasnya jaringan pasar, rendahnya kualitas produksi, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Adapun hasil dari komoditas ubi jalar, pemasaran komoditas ubi jalar. Yang pertama, saluran 1, yaitu petani menjual hasilnya pada industri rumahan atau home industry. Jumlah petani sebanyak 5, presentasinya sebesar 31,00%. Yang kedua, saluran 2, petani menjual hasil pada wirausahawan. Jumlah petaninya sebanyak 8, dengan presentasi 47,14. Dengan begitu, saluran 1 lebih sedikit dikarenakan kemampuan home industry lebih kecil daripada wirausahawan. Karena home industry pemasarannya masih di tingkat kecil seperti warung, kelontongan, dan lain-lain. Sedangkan saluran 2, wirausahawan, sudah mencapai pasar lebih luas seperti toko-toko, swalayan, minimarket, dan toko-toko besar lainnya. Kesimpulannya, pemasaran ubi jalar saat ini masih memiliki banyak kekurangan padahal permintaan akan ubi jalar oleh pasar cukup tinggi. Hal ini akan mengganggu jumlah pasokan ubi jalar di pasaran. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menangani masalah pemasaran ubi jalar dapat kita simpulkan sebagai 3 hal. Pertama, menjual langsung kepada konsumen, juragan pengepul, atau melalui pasar tradisional. Kedua, menjual hasil panennya secara terbatas atau borongan dengan estimasi harga dari tengkulak. Yang ketiga, kemitraan petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.